Halo teman-teman, balik lagi dengan Sita dari Satelit Web. Kali ini akan memberikan tutorial cara yang benar install Homebrew di Mac. Kalau kamu pakai Mac untuk kerja dan coding, tapi setiap kali butuh Python, Node.js, Git, atau tools lainnya, kamu masih buka Google, mencari installer satu persatu, download manual, lalu menginstalnya sendiri, sebenarnya kamu sedang menghabiskan waktu untuk pekerjaan yang seharusnya bisa diotomatisasi. Coba bayangkan begini, kamu adalah seorang lead developer. Tugas utama kamu adalah membangun aplikasi, menyelesaikan masalah bisnis, dan mengembangkan produk. Tapi setiap kali butuh software baru, kamu malah harus mencari installer, mengecek kompatibilitas versi, mengurus dependensi, dan memastikan semuanya terpasang dengan benar. Lama-lama waktu kerja kamu habis untuk pekerjaan operasional. Padahal di perusahaan yang sehat, pekerjaan seperti itu biasanya ditangani oleh tim IT support. Developer cukup mengajukan kebutuhan, tim IT yang mengurus instalasi, update, dependensi, dan maintenance. Nah, di dunia macOS, Homebrew bekerja seperti IT support pribadi untuk Mac kamu. Kamu cukup membuka terminal dan memberi instruksi install Node.js, atau install Git, atau install Python. Homebrew akan mencari paket yang sesuai dengan sistem kamu, mengunduh kebutuhan pendukungnya, memasangnya di lokasi yang terstandarisasi, dan mencatat semuanya dengan rapi. Sekarang kita akan merekrut IT support tersebut, menghubungkannya ke sistem Mac kita, lalu menguji cara kerjanya dari nol. Langsung kita mulai. Buka browser kamu, dan ketik Homebrew di Google. Klik ini. Nah, kita masuk ke website brew.sh. Sekarang, salin perintah instalasi yang tersedia di halaman utama. Copy ini. Sekarang, buka terminal di Mac kamu. Supaya gampang dan cepat, kamu bisa gunakan shortcut dengan menekan tombol Command dan spasi secara bersamaan di keyboard untuk memunculkan Spotlight Search. Lalu, ketik saja terminal dan tekan Enter. Lalu, paste ke terminal dan tekan Enter. Beberapa saat kemudian, terminal akan meminta password. Buat yang baru pertama kali menggunakan terminal, jangan kaget. Saat mengetik password, karakter yang kamu masukkan memang tidak akan terlihat sama sekali. Ini normal, dan merupakan standar keamanan Unix yang sudah digunakan selama puluhan tahun. Anggap saja ini sebagai proses memberikan izin administrator baru yang akan bekerja di dalam sistem Mac kamu. Jadi, cukup ketik password Mac kamu dengan benar, lalu tekan Enter. Nah, di tahap ini, terminal sedang meminta konfirmasi. Kamu tinggal tekan tombol Enter atau Return di keyboard untuk melanjutkan proses instalasinya. Sekarang Homebrew sedang diunduh dan dipasang ke dalam sistem. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Proses download di video saya percepat ya, biar nggak kelamaan. Oh ya, kalau di tengah jalan terminal kamu tiba-tiba minta password lagi dan muncul pesan "Sorry, try again", seperti kasus saya ini, jangan panik ya. Itu cuma karena proses download sebelumnya agak lama, jadi sesi password admin kita expired atau habis waktu. Tinggal ketik ulang saja password Mac kamu dengan benar, lalu tekan Enter. Dan proses instalasinya akan otomatis lanjut jalan lagi sampai selesai. Jika kamu melihat tulisan Installation Successful seperti ini, itu tandanya proses install sudah selesai. Tapi, jangan langsung menutup terminal. Perhatikan bagian yang bertuliskan Next Steps. Di titik ini, Homebrew sebenarnya sudah berhasil masuk ke dalam sistem Mac kamu. Masalahnya, terminal belum tahu cara menghubunginya. Kalau kita pakai analogi sebelumnya, IT support baru sudah resmi bekerja di perusahaan, tetapi nomor kontaknya belum tersimpan di sistem internal. Akibatnya, saat kamu memanggilnya, tidak ada yang merespons. Karena itu, Homebrew memberikan dua baris perintah tambahan yang biasanya diawali dengan echo dan eval. Jalankan kedua perintah tersebut. Tugasnya adalah mendaftarkan jalur akses Homebrew ke file konfigurasi terminal, yaitu .zprofile. Dengan kata lain, terminal sedang diberitahu, kalau nanti ada yang memanggil Homebrew, cari dia di lokasi ini. Kalau langkah ini dilewati, biasanya yang muncul adalah command not found, karena terminal tidak tahu di mana Homebrew berada. Jadi jangan skip bagian ini wajib. Mari kita mendaftarkannya dulu ke dalam sistem. Caranya gampang banget.
Kamu cukup blok dan copy baris perintah yang ada di bawah tulisan Run these commands, mulai dari kata echo baris pertama sampai baris eval di bawahnya. Setelah di-copy, langsung saja paste di baris terminal kamu yang paling bawah. Lalu tekan Enter. Selesai. Hanya dengan copy-paste itu, sistem Mac kamu sekarang sudah mengenali perintah Homebrew secara permanen. Sekarang jalur komunikasinya sudah tersambung. Kita tes dulu. Ketik brew help. Kalau daftar perintah Homebrew muncul, berarti IT support kita sudah siap menerima instruksi. Sekarang kita beri pekerjaan sungguhan, install wget atau wget. Ketik brew install wget. Wget adalah tool yang biasa digunakan untuk mengambil file atau data dari server melalui command line. Perhatikan log yang berjalan. Homebrew tidak hanya mengunduh wget, dia juga memeriksa dependensi yang dibutuhkan. Kalau ada komponen pendukung yang belum tersedia, Homebrew akan mengunduh dan memasangnya secara otomatis. Inilah salah satu keuntungan terbesar menggunakan Package Manager. Kita cukup meminta satu software. Homebrew mengurus seluruh kebutuhan di belakang layar. Lalu perhatikan ketika muncul tulisan pouring. Artinya Homebrew sedang menggunakan Bottles. Bottles adalah paket yang sudah dikompilasi sebelumnya dan disesuaikan dengan arsitektur Mac tertentu. Karena itu, proses instalasi menjadi jauh lebih cepat dibanding harus mengompilasi semuanya dari source code. Sekarang Homebrew sudah aktif dan siap digunakan. Tapi tugas developer tidak berhenti di instalasi. Sistem yang baik harus dirawat secara berkala. Ada 3 SOP sederhana yang perlu kamu biasakan. Cek inventaris. Sebagai lead dev atau owner di sistem ini, kita wajib ngecek dong apa saja barang yang sudah dimasukkan si IT support ke dalam Mac kita. Untuk mengeceknya, kamu tinggal ketik perintah brew list, lalu tekan enter. Coba perhatikan hasilnya. Terminal akan menampilkan daftar semua software dan library yang dikelola oleh Homebrew. Di situ kamu bisa lihat, bukan cuma wget saja yang terdaftar, tapi juga komponen-komponen pendukungnya, seperti OpenSSL atau libIDN2 yang tadi ikut diunduh otomatis. Semuanya tercatat dengan sangat rapi dan transparan, jadi nggak ada lagi cerita file-file gaib yang tiba-tiba menuhin storage Mac kamu tanpa sepengetahuanmu. Semua jelas dan terdata di bawah kendali kamu. Update sistem. Brew upgrade. Enter. Perintah ini digunakan untuk memperbarui seluruh paket ke versi terbaru. Biasakan menjalankannya secara berkala agar tools yang kamu gunakan tetap aman dan stabil. Audit kesehatan sistem. Brew doctor. Enter. Perintah ini akan memeriksa kondisi Homebrew dan lingkungan sistem kamu. Kadang muncul warning berwarna kuning. Jangan langsung panik. Warning bukan berarti sistem rusak. Biasanya, Homebrew hanya menemukan konfigurasi lama, shortcut yang sudah tidak digunakan, atau sisa instalasi versi sebelumnya. Baca rekomendasi yang diberikan Homebrew. Untuk kasus file lama dan cache yang menumpuk, biasanya cukup jalankan brew cleanup. Enter. Anggap saja ini seperti meminta IT support melakukan bersih-bersih rutin agar sistem tetap rapi dan efisien. Terakhir, sebelum satelit web bungkus tutorial kali ini, kita lakukan final check untuk memastikan si IT support kita ini benar-benar aktif dan valid di sistem Mac kita. Caranya gampang banget, tinggal ketik perintah brew _version, lalu tekan enter. Nah, kalau di layar terminal kamu sudah muncul tulisan versi Homebrew-nya seperti ini, selamat! Proses instalasi kita sudah sukses total 100%. Sekarang, asisten digital baru kamu ini sudah resmi jadi peliharaanmu dan siap diperintah untuk instalasi aplikasi apapun secara instan dan super bersih. Dan itulah cara install Homebrew yang benar di macOS. Mulai sekarang, kamu tidak perlu lagi berburu installer satu persatu setiap kali membutuhkan software baru. Kamu sudah memiliki sistem manajemen paket yang rapi, terstandarisasi, dan jauh lebih mudah dirawat. Homebrew adalah salah satu tools pertama yang hampir selalu ada di Mac para developer profesional. Karena setelah Homebrew terpasang, menginstal Git, Node.js, Python, Docker CLI, Terraform, dan berbagai tools lainnya cukup dilakukan dengan satu perintah. Hari ini kita sudah membereskan fondasi development lokal menggunakan Homebrew. Karena pada akhirnya, tujuan sebuah aplikasi bukan hanya berjalan di laptop developer, tetapi berjalan secara online dan dapat diakses pengguna dari mana saja. Ketika saat itu tiba, kamu akan mulai membutuhkan domain, hosting, VPS, cloud server, atau bahkan dedicated server untuk menjalankan aplikasi secara stabil di lingkungan production. Dan seluruh kebutuhan infrastruktur tersebut sudah tersedia di satelit web.
Sehingga perjalanan proyek kamu dari tahap development sampai production bisa dilakukan dalam satu ekosistem yang terintegrasi. Selamat mencoba teman-teman, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video satelit web berikutnya. Terima kasih.